Sobat-sobat Syabah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi muda merupakan harapan bagi suatu bangsa untuk bisa maju dengan berbagai macam perkembangan, termasuk Indonesia tentunya, mengharapkan bahwa generasi muda ini akan membawa bangsa ini akan menjadi semakin canggih di belantara internasional. Kalau kita ingat dulu, bahkan Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, pernah mengatakan bahwa beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia, ya kan? Tapi tentu pemuda yang gimana dulu, bukan pemuda yang loyo kan, bukan pemuda yang nggak punya tenaga, bukan pemuda yang nggak punya wawasan, bukan pemuda yang lebih banyak ngelamun, ya. Tapi tentu pemuda-pemuda yang punya kekuatan, yang punya semangat, ya, yang istilahnya visinya melampaui ke depan. Dan kita tahu bahwa kemerdekaan Indonesia juga kan diawali dengan Sumpah Pemuda, bukan sumpah aki-aki. Aki-aki udah nggak bisa diharapin, ya pasti pemuda yang jadi harapan kan, ya. Jadi oleh karena itulah maka pembinaan pendidikan kepemudaan itu benar-benar harus sesuatu yang mendapatkan perhatian serius dari kita semuanya. Dan kita tahu juga bahwa di mana-mana infiltrasi dari gerakan-gerakan yang mencoba untuk mengganggu ketentraman Indonesia itu juga diawali dari pemuda. Makanya kita lihat dalam kasus-kasus teroris itu kan, para pengantin alias orang-orang yang mau meledakkan dirinya di kerumunan dengan bom, anak muda itu. Kenapa? Karena kalau udah tua boro-boro ledakin dirinya sendiri, ntar juga meledak sendiri. Ya, nggak usah pakai bawa bom juga, nggak usah bawa bom juga dia bentar lagi mati sendiri. Ya, makanya anak muda yang diharapkan infiltrasi ke berbagai lini kehidupan organisasi, baik itu kampus yang katanya adalah suatu tempat intelektual, ya, di mana orang berpikir rasional, berpikir cerdas, tapi nyatanya gerakan-gerakan itu juga masuk ke sana. Apalagi gerakan-gerakan di kampung banyak. Begitu juga dengan gerakan-gerakan organisasi-organisasi. Oleh karena itulah menjadi sangat penting untuk kita bisa berdiskusi akhirnya tentang bagaimana sih sebaiknya melakukan pembinaan generasi muda melalui berbagai organisasi kepemudaan yang ada, baik itu di kampus maupun di kampung maupun di organisasi-organisasi Karang Taruna, KNPI dan sebagainya. Ya, saya sebagai pendidik, ya, punya kewajiban untuk juga ikut mengawal dengan tentunya ya semampu saya. Oleh karena itulah maka sobat-sobat Syabah, dalam kesempatan ini kita coba berdiskusi dengan salah satu alumni Universitas Islam Syekh Yusuf dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Ya, angkatan tahun berapa ya? 2019 kemarin. 2019. Sebelum corona. Selamat. Jadi Anda bisa di wisuda tanpa harus pakai masker. Kalau sekarang di wisuda pakai masker juga ngap. Apalagi juga kalau wisudanya wisuda online, wah kagak bisa selfie deh di rumah sendiri. Selfie-nya cuma sama orang tua doang bisanya ya. Baik, sebelum kita berbincang lebih lanjut, Herdi silakan memperkenalkan diri dulu ya. Baik. Salam buat sobat-sobat Syabah. Perkenalkan, saya Herdian Sarukmana, sarjana ekonomi, sekarang juga mau sarjana lagi, Bang. Oh, oke. Cuma pindah fakultas. S2 kan? Lagi di ekonomi, iya. S2. S2. Tidak lagi di ekonomi tapi pindah ke administrasi negara. Oke. Karena saya merasa
salah jurusan waktu itu, Bah. Oh ya? Kenapa bisa salah jurusan? Karena Abah sendiri yang bilang katanya, kamu mah lebih fokus di politik atau di pemerintahan gitu. Makanya menjadikan langkah saya untuk pindah fakultas. Tapi nggak masalah sih, alhamdulillah selesai, Bah, sampai sarjana juga di. Udah selesai kan? Sudah selesai. Enggak, ininya yang S2-nya belum? Yudisium sudah kemarin, tinggal wisuda. Mantap, S2 ya. Iya. Sama Unis juga, masih kita masuk. Oke. Itu kira-kira teman-teman. Terusin lagi S3. Biayanya belum ketemu, Bang. Oh iya, apa sambil sambil kerja ya. Iya. Sambil udah married juga nggak apa-apa kok. Iya. Siap. Oke, silakan terus. Baik, sekarang kegiatan sebagai selain mahasiswa aktif ya karena mau di wisuda, terus juga sekarang menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Kosambi periode 2021-2026 baru. Oke, baru. Dan belum dilantik juga, Bang. Oke. Belum dilantik. Dan saya sebelum menjadi Ketua Karang Taruna sempat menduduki jabatan di Sekretaris 2 Komite Nasional Pemuda Indonesia DPK Kecamatan Kosambi. Oke. Gitu kan, kalau KMPI itu kan ada DPD dan PK gitu. Kira-kira gitu, Bang. Baik, Her. Menurut kamu yang namanya radikalisme itu apa sih per definisi? Artinya apa sih? Baik, yang saya baca dari beberapa sumber ya, Bang ya. Radikal itu kan asalnya dari radix ya, bahasa Latin ya, artinya akar. Di Eropa 1917 menurut dari sumber yang saya baca, awalnya radikal itu adalah sebuah gerakan untuk memilih secara universal, terutama di Britania Raya. Tapi pada abad ke-19 berubah menjadi gerakan liberal yang progresif. Nah, sampai akhirnya secara umum bahwa artinya bisa saya definisikan radikalisme itu adalah gerakan-gerakan yang mewujudkan bagaimana perubahan yang lebih progresif. Cuma sekarang ya, Pak ya, di Indonesia kan ada beberapa aturan gitu yang berkaitan dengan radikalisme. Mungkin menurut saya agak lebih sempit sih, Bah, kalau aturan yang sekarang. Karena mereka lebih melihat ke arah ekstremismenya. Ya. Gitu kira-kira, Bah. Radikal itu kalau kita pengertian umumnya sebenarnya suatu gerakan yang sangat cepat ya. Kalau gitu menurut kamu bedanya dengan revolusi apa sih? Tidak ada bedanya, Bah. Cuma lebih universal dan lebih mengakar aja sih. Kita lihat yang kayak fenomena sekarang sih, Bah, kayak contohnya di Afghanistan, Taliban. Mereka kan berhasil menduduki suatu negara karena kan target dari radikal itu sendiri kan bagaimana memiliki tujuan yang unsurnya memang orientasinya politik. Gitu sih, Bah, yang saya ambil dari beberapa sumber. Oke, pasti semuanya punya dasar ya, punya suatu akar. Radikal itu sendiri bisa macam-macam bentuknya, bisa radikalisme ajaran agama, bisa juga radikalisme suatu ajaran politik, ideologi dan sebagainya. Tetapi yang jelas yang namanya radikal itu memang suatu gerakan yang berlangsung sangat cepat tapi mengakar pada sesuatu hal. Kalau revolusi itu lebih berfokus kepada perubahannya yang berlangsung serba cepat gitu ya, dan kemudian terjadi juga mengakar juga perubahannya. Makanya kalau misalnya Anda mengatakan bahwa hampir sama, itu ya memang iya sih. Nah, di Indonesia sendiri yang dikenal selama ini gerakan-gerakan radikal itu sebenarnya sudah mulai tumbuh ya. Kalau kita ambil batasan yang nggak usah terlalu jauh lah, pra kemerdekaan aja kan sebenarnya kita sudah ada gerakan-gerakan radikal kan, baik yang itu yang sifatnya agama, misalnya gerakan-gerakan yang berusaha untuk mendorong Indonesia menjadi negara agama. Tapi juga ada gerakan-gerakan kiri yang berusaha untuk mendorong Indonesia menjadi negara-negara yang kiri komunis. Nah, setelah Indonesia merdeka, pertempuran radikalisme kanan maupun kiri itu juga nggak berhenti, apalagi kemudian diwarnai oleh perang dingin ya kan, antara komunisme yang dipimpin Rusia sama blok kapitalis yang dipimpin Amerika.
Dan Indonesia juga bahkan sampai tahun 65 kalau kita lihat terjadinya G30 SPKI yang sekarang ini kemarin-kemarin Viral rame gitu ya, lagi, viral tren lagi. lagi. Itu kan sebenarnya juga pertempuran antara blok kanan dan kiri itu, ya kan. Itu dari kancah politik, tapi di mana-mana dan termasuk menjadi suatu concern saya juga yang sangat tidak diinginkan adalah pemuda baik di kampus maupun di kampung maupun di mana-mana itu cenderung ke kanan maupun ke kiri tanpa mereka sendiri menyadari ada penggiringan, tanpa mereka mengetahui benar permasalahannya, tapi kemudian mereka tumbuh menjadi golongan yang pemikirannya sangat radikal dan ingin melakukan segala sesuatu perubahan secara revolusioner. Kalau bagus sih nggak masalah, revolusi maupun radikalisme juga nggak selalu berarti negatif, ya bisa juga positif. Tapi yang kita khawatirkan itu kan yang adalah yang yang negatifnya ya. Contohnya lah misalnya kata pemuda-pemuda kemudian bersedia menjadi para bomber kan gitu kan. Terus para pemuda kemudian bersedia untuk menjadi katakanlah martir, dan mereka seolah-olah mengejar sebutan sebagai syahid atau syahidah, padahal belum tentu mereka itu memahami benar apa konsep syahid dan syahidah itu. Jadi artinya sebenarnya sih persoalannya adalah bagaimana supaya pemuda tetap bertumbuh berkembang dengan berbagai macam jenis organisasi yang ada, tetapi jangan sampai mereka kemudian digiring ke kanan maupun ke kiri tanpa mereka sadari. Nah, saya pengen tanya sama Herdi, kira-kira kalau di tingkat kelurahan ataupun kecamatan itu penggiringan semacam itu ada nggak sih? Ada, Bah. Ada. Jadi beberapa kali kita juga memang di masyarakat kalangan bawah ya, grassroots ini memang sangat rentan sekali. Karena infiltrasi ini kan tidak bisa dihadang dengan pola-pola yang sudah kita persiapkan. Yang pertama. Selanjutnya, gerakan-gerakan yang dimotori oleh kepentingan sangat mudah masuk. Karena tingkat objektivitas masyarakat di bawah itu menurut saya yang belum paham dan tidak menilai persoalan itu secara objektif. Kadang melihat suatu persoalan hanya dari sisi pandang sebelah saja, tidak dari sisi-sisi lain. Banyak teman-teman saya tergiring oleh gerakan-gerakan radikal, tapi memang perlu juga sih ya peran-peran yang paling penting adalah peran-peran keluarga, terus peran tetangga, lebih ke peka sosial aja sih dengan gerakan-gerakan ini. Ada beberapa hal yang menurut saya untuk menangkal infiltrasi dari radikalisme ini adalah bagaimana kita memiliki tujuan di organisasi, terus juga memiliki kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitar agar tidak ada susupan-susupan yang memuat ajaran-ajaran radikalisasi radikalisme itu masuk ke wilayah kita. Ada nggak contoh yang bisa kita sebutkan supaya nanti juga kita semua mendapatkan gambaran yang jelas infiltrasi maupun susupan dari gerakan tertentu ke pemuda-pemuda yang sebenarnya memiliki eagerness atau semangat tinggi ya untuk melakukan suatu perubahan ya. Perubahan itu kan harus positif, tapi kemudian karena infiltrasi maka mereka melenceng kanan melenceng kiri. Contohnya apa ya? Untuk menangkalnya sih lebih baik ya masuk. Contoh dulu, contoh gerakannya apa? Contoh gerakannya gerakan dari penyusupnya. Rata-rata penyusup ini kan kalau untuk di wilayah saya pribadi sih belum ada, tapi saya ambil contoh kemarin secara umum. Kemarin ada contoh kasus ketika ada seorang aparatur negara yang bersedia menjadi martirnya. Aparatur jadi martir. Okay. Itu kan kejadian di 2016. Artinya kan tidak hanya di masyarakat, di aparatur pun sudah masuk. Yang di kita ini banyak sekali. Kalau untuk di Tangerang sendiri sih saya belum menemukan, Bang. Cuma memang
paling ya yang terakhir terjadi di Tangerang itu terkait penusukan yang di pos Muhammadiyah. Pos depan kampus Muhammadiyah itu yang dari Siapa penusuk, siapa yang ditusuk? penusuknya menusuk polisi. Dan tanda kutipnya si penusuknya ini terpapar radikalisme dan infiltrasi. Tapi setelah diselidiki memang agak ada sedikit gangguan karena dia lebih ke arah kebencian itu, Bah, tadi paham kiri itu. Tapi tidak mengerti seutuhnya terkait apa yang dimaksud oleh si orang yang penusuk itu gitu, Bah. Tapi juga ada satu kecenderungan ya, kadang-kadang orang yang melakukan suatu gerakan radikal itu kemudian setelah diselidiki katanya mengalami gangguan. Itu beneran apa enggak? Masa orang yang melakukan gerakan ke orang gangguan, berarti kan itu gerakan-gerakan orang miring dong. Iya. Gimana tuh? Sering muncul, Bah. Apalagi menjelang September ya, Bah, ya. Mulai dari pertengahan sampai akhir. Kemarin juga sempat lihat di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di Instagram, di Aceh orang lagi ceramah, tahu-tahu ada yang datang ditusuk. Kasusnya sama dengan hal yang Abah bilang, terus di Pinang ditembak, ternyata punya hubungan gelap dan lain-lain. Artinya motifnya banyak, Bah. Iya, memang. Tidak hanya berkaitan dengan radikalisme, tapi ada juga motif-motif di baliknya itu. Atau bisa juga satu gerakan yang sebenarnya bukan masalah radikalisme kanan maupun kiri, tapi orang selalu mengasosiasikan, selalu menggeneralisir bahwa kalau kasusnya seperti ini seolah-olah berbau politik dan seolah-olah merupakan satu gerakan. Padahal mungkin saja itu seperti Anda katakan cuman dendam pribadi, mungkin karena cemburu sama selingkuhannya dan sebagainya, banyak juga yang seperti itu. Tapi seolah-olah jadi digiring ke arah sana gitu ya. Artinya so far di wilayah Tangerang atau kecamatan tempat Herdi ini nggak ada indikasi yang mencurigakan gitu. Belum sih, Bah. Belum ketemu yang kayak gitu. Paling terakhir sih mungkin yang saya temui itu hanya bahasan diskusi kecil aja yang mengarah ke sana. Diskusi kecil tapi belum mengarah oleh sekelompok yang sudah dilarang oleh negara. Oke. Terus andai kata memang terjadi seperti itu dan merupakan bagian dari aktivis organisasi, baik itu Karang Taruna maupun yang lain, itu pendekatannya bagaimana tuh? Kalau saya pribadi sekarang untuk memimpin Karang Taruna gitu ya, saya sudah memiliki pola-pola tersendiri, Bah, untuk mengcounter gerakan-gerakan yang disusupi oleh gerakan-gerakan radikalisme gitu. Jadi satu, kami juga punya planning ke depan bahwa gerakan kita itu harus lebih ke masyarakat. Satu contohnya, kita akan bekerja sama dengan beberapa instansi dinas seperti dinas sosial yang sering menyelenggarakan pendidikan bela negara. Terus juga kedua juga kita akan membangun ruang-ruang diskusi agar terlihat memunculkan tingkat objektivitas para anggota kita segitu sih. Dua poin itu yang akan saya bangun sih. Realnya apa contoh aktivitasnya? Yang di diskusi ini, Bah, atau di dinas sosial? Iya, kegerakan-gerakan kepemudaan lah. Apakah hanya katakanlah menyelenggarakan suatu event-event atau ada hal-hal yang lain? Paling untuk saat ini sih kita lebih banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial sih, Bah. Besok Minggu saya akan turun ke Kali Prancis untuk gerakan sosial, bagaimana masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan. Mungkin dari situ bisa kita ambil bahwa saya pernah mengutip ini ya, Bah, ya, bahasanya Ridwan Kamil, anak muda tuh harus capek. Jadi kalau dia udah capek, tidur, lupa gitu, nggak kesentuh tuh radikalisme, nggak kesentuh tuh narkoba dan lain-lain, kira-kira gitu sih, Bah. Ya. Jadi dibuat capek tuh anak mudanya, tapi capeknya harus bermanfaat ke masyarakat. Ya, kan seperti dari awal juga saya katakan bahwa memang gerakan pemuda yang gampang terpapar radikalisme itu biasanya ya adalah mereka yang dari kalangan ya mohon maaf kurang wawasannya. Terus kemudian juga tapi itu juga sering diwarnai oleh
orang-orang yang sebenarnya merupakan tokoh, tapi dia juga menganut suatu idealisme yang agak radikal gitu ya, sehingga kemudian dalam berbagai media seperti ceramah, pembinaan dan sebagainya itu dia berupaya untuk menggiring. Jangan salah, dulu dosen Anda juga kan ada yang senantiasa menggiring ke arah seperti itu. Mungkin Anda masih ingat itu kan. Ada yang berusaha untuk menggiring ke arah partai gitu kan. Kalau nilai dikaitkan dengan harus milih partai apa gitu. Ya kan. Dan itu sampai sekarang saya lihat juga masih ada. Masih ada. Seperti di grup-grup ya, di WA kelompok-kelompok dosen maupun mahasiswa itu seringkali muncul ujaran-ujaran yang sifatnya ini kayaknya nggak pantas ada di WA dosen yang seperti ini ya, yang memuja sini, menghantam sana, menghujat sana, itu kan nggak perlu. Saya sendiri katakanlah, walaupun sebagai warga negara saya punya pilihan ya, tapi untuk apa saya omongin? Ada mahasiswa pernah nanya, abah milih siapa? Saya bilang nanti aja kamu ngintip aja di TPS. Ngapain? Saya emang nggak mau ngomong, karena apa? Karena kamu pasti kan ada yang kanan dan yang kiri. Di antara kamu pasti ada cebong, ada kampret. Saya bilang, saya mau ngapain ikut-ikutan? Ya kan. Jadi saya nggak mau terbawa gitu. Oke, apalagi Her yang kira-kira perlu disampaikan terkait dengan masalah kepemudaan ini. Dan ada semacam aktivitas-aktivitas yang yang secara sembunyi-sembunyi kelihatannya mengarah ke sana gitu. Kira-kira ada nggak? Kalau sampai saat ini sih, karena mereka juga kan punya gerakan tersendiri ya, punya agitasi, punya propaganda tersendiri gitu kan, terkait polarisasi mereka punya cara sendiri masing-masing. Tapi kalau kita nanya, kita kenal loh. Kenal, karena saya ini kan orang yang paling tidak anti terhadap bersentuhan dengan debat-debat berkaitan dengan agama atau apa. Karena kan radikalisme di Indonesia ini lebih identik kaum ekstremis, Islamisme lah, gitu. Memang kenyataannya meski tidak terbukti, itu, tapi gerakan-gerakan ini memang patut kita waspadai. Mereka punya agitasi yang bagus, mereka punya polarisasi yang bagus, mereka punya propaganda yang bagus. Artinya kita sebagai anak muda sih, bagaimana kita lebih mencermati, jangan sampai kita terpolarisasi, itu yang pertama. Dan yang kedua, agitasi propaganda mereka itu kan lebih bagaimana yang membalikan kenyataan yang ada di negara, gitu Pak. Karena kan bolak-balik fakta. Iya. Apalagi pada kenyataan 2019 itu luar biasa, memang event politik. Polarisasi di sana itu tempat kamu antara cebong kampret tegas sekali nggak? Luar biasa antara keluarga, tetangga dan lain-lain, itu jadi hal yang. Ada yang sampai putus pacaran gara-gara beda capres nggak? Enggak sih. Ada itu. Tapi kalau di saya enggak sih. Paling memang infiltrasi polarisasi yang ada ketika 2019 itu luar biasa sih. Saya kalau di WA itu kan kadang-kadang udah maki-makian luar biasa ya. Iya. Wah, ngomong macam-macam, tapi cebong kampret itu kalau begitu ketemu di jalanan mereka akur-akur aja nggak sih? Akur. Nongkrong juga bareng malah. Nongkrong kopi bareng. Aku di WA kayaknya mau main jambak-jambakan ya. Ya kan? Gitu sih, Pak. Iya, luar biasa. Apa itu memang termasuk itu juga, Bang? Apa tuh? Bagian dari radikalisme juga? Bisa, artinya salah satu mereka bisa disusupi dalam arti, radikalisasi dalam arti ini maksudnya kan saya bilang radikalisasi itu macam-macam ya. Ya bisa aja karena dia benci sama si ini, maka segala upaya untuk menjegal dia adalah dengan cara-cara yang irasional, termasuk cara-cara yang melanggar hukum. Ya, yang ujungnya kalau itu dilakukan benar-benar secara sistematik masif, itu radikalisasi juga. Iya. Kan saya katakan radikalisasi itu nggak mesti berbentuk paham keagamaan atau paham politik gitu kan. Radikal itu artinya kan sesuatu yang bergerak cepat dan kemudian dia memiliki akar tertentu gitu kan ya. Jadi maunya serba ini aja gitu. Berpahamnya itu serba revolusioner gitu maunya. Jadi kalau misalnya memang
apalagi ya kalau kita lihat ya di masa pilpres, dan jangan sampai nanti terulang lagi yang di 2000 sebentar nih, bentar lagi ngomong ini lagi. Itu kan polarisasinya itu sangat tajam ya, sangat tajam dalam arti yang saya bilang tadi, kalau cinta sudah melekat, teh kucing rasa coklat. Jadi mau jelek mau apa sekalipun, kalau udah memang golongan dia pasti dibela-belain. Tapi sebaliknya, kalau tidak ada cinta, coklat rasa teh kucing, sebagus apapun tetap aja akan dibully dan sebagainya. Ya kan, biar kata Luna Maya bagiku ya, biar kata apa sih? Cangcuter itu kalau kata mirip buaya tetap aja Luna Maya gitu, Bah. Biar kata mirip buaya bagiku Luna Maya saking cintanya. Tapi kalau nggak cinta, biar kata Luna Maya bagiku ya buaya. Gitu susah, dan orang Indonesia itu susahnya begini, ketika mereka itu sudah pro ke sini, maka sama sekali nggak mau ngelihat yang di sini. Yang di sini itu mau ngomong apapun, wah persetan, berdebah kau gitu kan. Pokoknya ini aja yang paling benar gitu. Dan itu sampai sekarang masih. Kira-kira nanti di ini di 2004 bakalan terulang lagi nggak tahu. Semoga sih enggak, jangan lah, Bah. Dan semoga titipan-titipan dari luar negeri juga jangan sampai kayak gitu juga sih, Bah. Yang saya khawatirin sih gitu. Saya kira titipan luar negeri itu sebagai percaturan politik internasional, walaupun memang mungkin nggak etis, tapi pasti ada dan nggak bisa kita hindari. Dan itu sebenarnya wajar-wajar aja ya. Tinggal kita sendiri sebagai warga negara internal, yang ngapain mesti dipengaruhi orang, itu intinya. Tapi, Bah, izin, Bah, yang paling penting adalah karena negara kita ini negara yang paling besar. Umat beragamanya. Ya. Nah, artinya ini kan merupakan menjadi bisa jadi keuntungan, bisa jadi kerugian. Pasti. Nah, makanya kenapa sih gerakan-gerakan ekstrim ini lebih condong ke agama gitu? Karena yang paling enak dijual itu agama. Paling enak digoreng. Paling enak. Isunya. Ingat Pilkada DKI? Ya. Luar biasa kan, Bah. Iya. Sampai ada poster. Saya itu masih sekolah, Bah. Ngeri banget. Tidak menyolati makam, tidak menyolati mayat kubu A gitu. Iya. Itu sih, Bah, menurut saya, Bah. Jadi itu sampai gitu. Sekarang rame terus itu. Iya. Sampai sekarang deh gitu. Kalau di Tangerang sendiri aman lah, Bah. Karena kan kita Tapi kalau Pilkada Tangerang nggak sampai kayak aman, gitu ya. karena kemarin kan lawannya kota kosong. Lawannya kota kosong. Kota kosong. Oke. Minim Siapa sih ini? Pak Bupati kita, Pak Zaki Iskandar dengan Pak Matromdi. Oh, dia udah kedua kalinya tapi lawan kota kosong. Ya. Kenapa bisa kalau kota kosong? Nggak ada yang mau, nggak ada yang mampu. Kalau saya mau bicara kasarnya gitu ya, kalau bicara kasarnya mungkin minim kaderisasi partai. Atau tidak ada keberanian melawan petahana. Tapi sih menurut saya secara pandangan ya, Bah, ya, secara pandangan anak muda yang baru keluar dari kampus, menurut saya adalah suatu kemunduran demokrasi. Ya mungkin dipikir daripada akhirnya kalah, mendingan nggak usah daripada buang duit. Ya kan, dia sama lah, semua juga begitu. Ya artinya orang-orang yang mau melakukan mengikuti pemilihan baik di tingkat kelurahan sekalipun ya pasti keluar duit tuh pamannya. Ya kan, mau jadi dekades kan pasti aja keluar duit, nggak mungkin nggak keluar duit. Perkara menang atau kalah ya namanya orang bertanding. Cuman persoalannya kan seringkali orang Indonesia ini maunya menang, nggak mau kalah, giliran kalah ngamuk, curang, udah dibuktiin kagak curang, pokoknya curang lah. Kalau udah pakai pokoknya udah susah lah. Iya. Pokoknya kalau makanya debat untuk dengan kamu seperti itu juga, kalau udah pakai pokoknya, ya mau gimana lagi. Makanya saya paling males diajak debat. Kenapa? Kita bukan diskusi, siap untuk jambak-jambakan mau ngapain gitu loh. Padahal di pusat malah antang-antang aja. Saya kalau ketemu orang-orang seperti itu, saya bilang, ya udahlah, anggap aja kamu yang benar, saya salah, nggak ada masalah bagi saya. Anggap aja kamu yang pintar, saya bego, nggak apa-apa. Nggak akan merubah situasi, cuman anggapan begitu. Tapi kenapa? Karena kalau kita diskusi berotot-ngotot ria sekalipun, ya sama aja nggak ketemu ujungnya. Nggak ada. Iya, apalagi kalau misalnya udah menyangkut masalah ideologi. Aduh, ada tuh mahasiswa saya, tapi di Pilpres 2014
Jokowi yang pertama lah, 2009. 2009. Iya. 19 kali. 2019. 2014. 2014. 2014. Ada mahasiswa saya, dia kesana banget gitu loh. Saya mah netral sebenarnya. Kan saya bilang saya ngapain memihak gitu kan, karena kan di mahasiswa saya kan pasti terkotak-kotak. Sampai dia bilang, berarti Anda tidak pernah baca Quran. Pasti Quran di rumah Anda itu dianda-andain saya. Iya. Padahal mahasiswa saya, beneran demi Allah. Dianda-andain. Pasti Quran di rumah saya itu, di rumah kamu itu, di rumah Anda itu berdebu karena nggak pernah disentuh. Kalau macam emang lo tahu, emang gue mesti cerita kalau baca Quran. Satu, terus kemudian juga andai kata kamu yang seperti itu, kamu nggak mungkin ngomong begitu. Pasti Quran itu mengajarkan bahwa kamu sama orang yang lebih tua nggak boleh begitu, bang. Apalagi itu guru kamu sendiri, masa kamu anda, terus kamu bilang bahwa dia nggak pernah baca Quran, kok rumahnya Quran sampai berdebu, kamu tahu dari mana? Itu apa itu akhlak Qurani? Nah seperti itu. Intinya apa, radikalisme atau apapun juga yang menjurus seperti itu kadang-kadang ya udah nggak nalar lagi, nggak sesuai dengan akal sehat lagi. Ya kita kan boleh berbeda pendapat. Artinya dari Karang Taruna maupun KNPI upaya untuk mencegah adanya gerakan-gerakan radikal, in konkreto itu apa aja ya? Paling sih kita dari Karang Taruna dulu ya, Dari Karang Taruna, teman-teman diupayakan ya lebih berpikirnya objektif. Kita lebih ajak ke diskusi bagaimana mereka melihat. Saya selalu menekankan kepada teman-teman Karang Taruna maupun di desa ataupun di tingkat RT dan RW, konkretnya bagaimana kita melihat objektivitas sebuah informasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebelum menilai informasi, coba telah dulu. Makanya kita berikan ruang diskusi. Ruang diskusi 24 jam, tidak 24 jam sih, Bah. Paling sebisanya kita ruang diskusi melalui WhatsApp. Ada grup-grup WhatsApp yang kadang teman-teman ada aja yang dibahas. Misalnya, Bang, ini ada informasi ini, bener nggak sih gitu-gitu. Saya menekankan, coba dasarnya mana, apa ininya, polanya bagaimana, dan lain-lain. Nanti kita ketemu di darat, terus saya sampaikan juga, ini dasarnya, ini kajiannya, dan ini pandangan ahlinya. Menurut saya selalu kayak gitu sih, Bang, menekankan kepada teman-teman di bawah itu bagaimana lebih objektivitasnya lebih dipatenkan. Terus secara agenda kita sih untuk sekarang sih masih merancang ya, karena kan saya belum dilantik juga, Pak ya. Rencana saya sih lebih bagaimana kita kan ada beberapa kampung tematik binaan desa. Nanti di situ menjadi wadah teman-teman bergerak untuk menangkal juga, karena kan di kampung-kampung tematik itu kan ada beberapa posko, Pak. Ada posko bacaan, posko diskusi, sampai bertanam dan lain-lain. Kita ingin tanamkan di posko-posko diskusi dan tempat-tempat warga itu, bagaimana kita itu menilai hanya tidak dari sudut pandangnya aja. Pokoknya satu, dari kampung tematik ini bisa merubah mindset masyarakat yang awalnya bodoh amat, yang apatis gitu ya, menjadi lebih peka sosial. Apalagi di tengah pandemi ini kan, kita kemarin sempet kalau misalnya disusupi itu paling gampang, Pak. Karena kita nggak ketemu orang dan lain-lain. Tapi alhamdulillah sekarang pandeminya udah melandai. Jadi psikososialnya itu gampang jatuh ketika pandemi. Nah, kita buat nih kemarin ada healing anak muda, trauma healingnya teman-teman, adik-adik kecil. Kita diskusi, bermain dan lain-lain. Kita ajarkan bagaimana mengenal sesama, terus kita ajarkan juga teman-teman yang di bawahnya itu lebih peka sosial terhadap keadaan dan lain-lain. Kita ajarkan mereka memberi. Kita juga kemarin sempat memberikan sumbangsi sembako bagi yang sedang COVID dan lain-lain. Itu kan menjadi bagian untuk bagaimana kita lebih peka sosial, lebih mempunyai sense of critical gitu ya, Pak. Artinya untuk mengcounter radikalisme itu dengan cara-cara seperti itu, Bang. Di tiap organisasi biasanya suka ada the die hard, orang-orang keras kepala. Banyak, ada aja, Bang. Ada ya. Bagaimana menanggulangi itu? Kalau saya sih lebih merangkul sih, Bang. Lebih merangkul. Tapi yang begitu ngelunjak lo dirangkul.
Tetap Untuk sekarang aja. sih ya, memang ada, ada. Orang keras kepala namanya sikap, rambut boleh sama hitam, isi kepala kan boleh beda, Bang. Lebih ke persuasif sih, Bang. Kadang orang nih saya tahu orang ini keras kepala. Jadi pendekatannya paling ya dengan bagaimana kesenangan dia, terus hobi dia kan lebih senangnya disapa duluan ya, kita lebih yang Alah. low profile lah, turunin gengsinya gitu. Gitu sih, Bang, ngadepinnya. The die hard kalau nggak punya pengaruh sih mending, tapi kadang-kadang the die hard punya pengaruh. Punya pengaruh memang. Pengaruh dan berarti punya gerombolan. Iya, Gimana tuh? punya basis massa. Punya Lebihnya basis ke massa. radikalisme juga nanti, Pak. Iya bisa Iya. disusupin yang Gitu. seperti itu. Udah keras kepala punya gerombolan lagi, Ah. udah susah dan merasa udah paling hebat aja. Kalau saya sih polanya di suatu organisasi pasti ada yang paling tua, Pak. Saya pegang yang paling tuanya untuk bilangin tuh. Paling si- tua dipegang udah gemeteran. Enggak, Pak, punya energi masih. Iya. Yang paling tua. Yang paling tua kan kita umur berapa ya? Kan di Karang Taruna 35. Oh 45 bukan 45. 3. Bukan 35, saya baca tadi 35. Betul, aturan terbaru 45, Pak. Oh, 45 masa masih pemuda, apa tua itu mah? Tua, karena kan secara aturan mah 30, Bang, Undang-Undang Iya. Kepemudaan 30. Banyak yang sekelas organisasi KNPI itu aja secara aturan 45, Bah. Iya. Iya. Tapi yang 60 ya masih merasa pemuda aja ya. Merasa pemuda. Karena rasanya aja. Jiwanya aja ya. Iya, iya. Oke, saya pikir kita juga nggak usah terlalu panjang. Mungkin Herdi mau menyampaikan dalam, ya kita ini kan di setiap kampung ya. Baik itu kecamatan maupun kelurahan sampai ke desa. Itu untuk para aktivis sebaiknya apa yang harus dilakukan dalam rangka bisa mengantisipasi munculnya gerakan-gerakan yang pada akhirnya bisa merugikan kerukunan di masyarakat itu. Gimana apa yang harus dilakukan? Baik, atau sekalian closing statement. Sekalian. Buat teman-teman di Kabupaten Tangerang, khususnya di Tangerang Raya ya, khususnya untuk teman-teman kampus. Kamu di kecamatan apa sih? Kosambi, Bang. Kosambi. Khususnya Itu masih kabupaten ya? kabupaten, paling utara kabupaten. Bukan Teluk Naga sono. Teluk Naga sebelahnya Kosambi. Teluk Naga masih sini juga ya, kabupaten juga. Kabupaten juga. Paling luas berarti wilayahnya ya? Paling luas Tangerang Raya, 29 kecamatan. Iya, iya. Gitu. Oke, baik untuk teman-teman pemuda yang merasa muda, Tangerang Raya khususnya Kabupaten Tangerang dan teman-teman Universitas Islam Syekh Yusuf, angkatan saya maupun adik-adik kelas saya ke bawah, saya berpesan untuk menangkal radikalisme itu bagaimana kita melihat objektivitas gerakan tersebut atau propaganda tersebut atau agitasi. Jadi teman-teman lebih ke bagaimana mencerna sebuah informasi lebih ke akarnya, meskipun kata radikal itu lebih dari berasal dari kata radix yang artinya akar. Artinya kita harus lebih mengakar dari radikalisme gitu. Dengan catatan mengakarnya kita itu lebih bagaimana bisa mengcounter paham-paham yang menurut kita tidak bisa diimplementasikan untuk diri kita sendiri, tapi banyak merugikan orang lain. Singkat cerita, bagaimana kita bisa melawan paham yang tidak berkaitan dengan norma-norma atau budaya yang ada di Kabupaten Tangerang maupun di Tangerang Raya. Terima kasih. Baik, demikian saja mungkin yang bisa kita sampaikan dalam diskusi kita kali ini. Ya pastinya ini kayaknya masih sifatnya sangat kulit ya. Mungkin lain kali kita akan coba untuk mencari tema-tema yang lebih spesifik, yang lebih aktual, yang lebih greget untuk dibahas ya. Nah, tapi sebagai satu pengenalan ya mungkin saat ini saya anggap bisa cukup. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda soal biasa, namanya manusia, tak mungkin selalu sama.